yang masih dukung papanya, ya saudara. Ada tuh mama-mama yang setiap kali terima gaji bulanan dari suami, dia sisihkan. Ini uang mabok, ini uang rokok. Ini mama gila. Bapak-bapak, saya mau kasih tahu ini mama begini, ini dia mau doakan lu cepat berangkat. Mama baik tidak begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebersamaan itu ingat bukan hanya satu tempat, tapi kebersamaan itu mempengaruhi hal yang baik supaya sama-sama baik, sama-sama bertobat, sama-sama selamat, sama-sama masuk surga. Kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali, sama-sama diangkat dan kita nikmati kerajaan Allah bersama-sama. Berikan tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Plymouth. Jangan lupa subscribe. Hati sukacita merasakan hadirat Tuhan, menyanyikan puji-pujian di hadapan hadirat Tuhan sebagai persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan berkenan hadir di tempat ini untuk berbicara bagi kami semua, menyatakan isi hatimu, pesan-pesanmu buat kami. Dan biarlah oleh kebenaran itu kami terus boleh melihat, boleh merasakan tentang Tuhan yang begitu hebat di dalam hidup kami. Dan kami tidak melupakan Tuhan sampai Tuhan datang kembali menjemput kami. Bicaralah bagi kami malam hari ini Tuhan. Bukakan rahasia kebenaran-Mu, singkapkan isi hatimu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyeberangkan setiap kata kalimat yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalan pemberitaan dari awal, pertengahan sampai kepada akhir. Biar boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman Tuhan bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Mari kita beri dulu tepuk tangan terbaik. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan izinkan kita semua boleh ada bersama dengan persekutuan doa. Haleluya. Pada kesempatan sore hingga malam hari ini dalam perayaan spektakuler hari ulang tahun yang ke-32. Selamat ulang tahun buat persekutuan doa haleluya. Dan saya percaya bahwa semakin bertambahnya usia yang Tuhan berikan buat persekutuan doa haleluya, persekutuan doa haleluya semakin luar biasa dipakai Tuhan untuk menjadi salah satu alat di tangan Tuhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang, bahkan sampai ke seluruh dunia untuk menyatakan tentang kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang akan menjadi sorotan khotbah pada malam hari ini adalah merajut kasih, menjaga kebersamaan. Ini adalah tema yang menjadi sorotan kita semua pada malam hari ini. Bersama-sama dulu kita sebutkan tema ini. 1, 2, 3. Kurang kencang. 1, 2, 3. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara soal kebersamaan di akhir saudaraku atau menjelang masa-masa akhir zaman atau disebut zaman akhir ini, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Mengingat ayat-ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kondisi manusia di zaman akhir menuju ke akhir zaman itu adalah tidak suka atau tidak mau dengan sesuatu yang namanya kebersamaan. Saya mau mendahului sebelum kita melihat ayat pokok kita dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24. Saya ingin membuka lebih dulu kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, Saudara, sebagai ayat pembuka buat kita pada malam hari ini. Kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 2 dan seterusnya. Saya minta nanti salah seorang bantu membaca ayat-ayat Alkitab yang kita akan perhatikan malam hari ini ya, Singers atau WL.
bisa membantu saya di dalam membaca ayat-ayat ini. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1, 2 dan ayat 3. Apa bisa ditampilkan di slide di layar? Kalau ada ayatnya. Oke, kalau tidak ya kita lihat di Alkitab kita masing-masing dan kita dengarkan pembacaan ini. Silakan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menjual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik. 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada. Saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini sudah jelas. Di sana dikatakan mencintai diri sendiri, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, ya garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat. Ini rasanya jauh dari yang namanya kebersamaan. Saya ulang lagi. Ini jauh dari yang namanya kebersamaan. Jadi manusia akhir zaman ini, saudara, adalah manusia yang lebih kepada egosentris. Manusia yang lebih pada gue, lo. Ya. Manusia yang tidak memperdulikan sesamanya. Manusia yang lebih memfokuskan diri kepada dirinya sendiri. Itu cenderung yang akan terjadi pada masa akhir zaman ini atau zaman akhir ini, saudara yang terkasih. Jadi kalau tema ini diangkat bagi kita, saudaraku, untuk membangun suatu kebersamaan, maka ini saya rasa suatu tema yang tepat. Mengingat kondisi akhir zaman yang model seperti ini. Bahkan saudara Yesus pernah berkata begini dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-52 dan 53. Perhatikan teks ini. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-52 dan 53. Silakan dibacakan buat kita. Lukas 12 ayat yang ke-52 dan 53. Lukas 12 ayat 52. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anaknya laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertua. Jadi saudara lihat, Yesus sendiri berkata bahwa mulai sekarang ini, Yesus bilang akan terjadi begitu. Ada 5 orang di dalam satu rumah, mereka akan bakalai satu dengan yang lain, ayah, ibu dan lain sebagainya. Nah, kalau saudara sudah dimulai dari dalam rumah model kayak begini, bagaimana keluarnya, saudara? Pasti itu tidak ya menyenangkan, karena suatu tren sudah dimulai dari dalam rumah, ketidakbersamaan. Nah, karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua yang hadir pada kesempatan diberkati ini, waktu membaca ayat-ayat firman Tuhan seperti yang kita baca pada malam hari ini, baik dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat 4, Lukas pasal 12 ayat 52 sampai dengan 53, mau mengajak kita semua untuk mau menjadi orang Kristen yang merajut kasih dan terus menjaga kebersamaan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Kita tidak boleh terpecah, kita tidak boleh menjadi egosentris, kita tidak boleh menjadi orang yang memperhatikan diri sendiri, menjadi pengkhianat, menjadi orang yang tidak suka berdamai dan bla bla bla. Tetapi kita menjadi satu kesatuan seperti doa Tuhan Yesus bahwa kita harus menjadi satu, sama seperti Bapa dan Allah dan saudaraku Yesus Kristus dan Roh Kudus yang adalah satu. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, gotong harus bersama terus. Ya. Bilang samping kiri kanan, tidak boleh bermusuh. Ya.
Saudara, bahkan jangan heran, ya, kadang-kadang itu bisa terjadi juga dalam kelompok, ya, dalam tanda kutip kita sebut itu rohaniawan, ya. Kita sebut itu adalah pemimpin-pemimpin agama. Kita sebut itu adalah orang-orang yang mempunyai satu otoritas kepemimpinan di dalam lingkup Kristen. Dalam hal ini mungkin itu hamba Tuhan, gereja, ya. Tetapi orang-orangnya tidak mau bersama, tidak mau duduk dalam kesatu-satuan, tetapi justru ada dalam pertentangan, ya, yang merupakan sesuatu yang menjadi kerja dan kemauan iblis. Nah, ini kita mesti hati-hati. Karena itu saudara, pada malam hari ini dalam khotbah ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana supaya kita mau merajut terus kebersamaan itu. Kita mau terus, saudaraku, merajut kasih itu sampai Tuhan datang kembali. Saya pakai bahasa itu. Tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh ada yang namanya, saudaraku, rasa kepentingan diri kita sendiri lebih utama, tetapi kita semakin menjalin satu kesatuan yang kuat sampai di mana gereja akan berdiri menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat yang menjadi sorotan pada malam hari ini yang diberikan kepada kita untuk kita perhatikan adalah Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Saya mengajak Bapak Mama, Saudara semua, kita mau membaca teks ini, Ibrani 10 ayat 24 bersama-sama di dalam hitungan ketiga. Ibrani pasal 10 ayat 24. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca konteks dari Ibrani pasal 10 ayat yang pertama dan seterusnya, maka kita menemukan bagaimana penulis Ibrani itu sedang membicarakan tentang hidup orang-orang yang telah ditebus atau yang telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Kristus. Saudara, kalau kita membaca rentetannya lagi, kita menemukan bahwa penulis Ibrani ini dia sedang memberikan penguatan-penguatan atau juga nasihat-nasihat kepada orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia Allah itu, untuk bertahan dalam menghadapi setiap tantangan ujian yang datang pada waktu mereka, saudaraku, hadir pada waktu itu. Karena kita tahu bersama bahwa gereja mula-mula itu menghadapi tantangan yang cukup mengerikan, ya saudara, dari kekaisaran Romawi. Dan karena itulah surat Ibrani ini adalah salah satu surat dari beberapa surat yang dikirim kepada orang-orang Kristen yang sedang menghadapi situasi yang demikian. Nah saudara, cenderung dalam situasi yang demikian itu, orang tidak akan lagi hidup di dalam kebersamaan. Karena tantangan, karena ketidaknyamanan, karena berbagai macamnya kesulitan yang terjadi, saudara, sehingga orang mungkin akan lebih cenderung mementingkan diri sendiri, urus diri masing-masing dibandingkan dengan suatu kebersamaan. Nah karena itu dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ini kita menemukan bagaimana Rasul Paulus itu penulis Ibrani mau mendorong supaya para penerima surat, orang-orang Kristen yang saudara membaca ini, mereka tidak boleh terpecah meskipun dalam tekanan, meskipun dalam berbagai macam situasi yang tidak menyenangkan, tetapi harus tetap dalam suatu kesatuan yang kuat, dalam kebersamaan yang kuat. Saudara yang terkasih, itulah ciri hidup orang-orang percaya. Nah saudara, mari kita akan melihat dua bagian besar dari teks ini yang kita mau soroti bersama-sama. Bagian besar yang pertama di dalam teks ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, membicarakan tentang kasih itu yang menjadi dasar dari kebersamaan. Saya ulang ya, kasih yang menjadi dasar dari kebersamaan. Lalu saudaraku, di bagian besar yang kedua,
Penulis Ibrani ini menekankan tentang mewujudkan atau menyatakan kasih itu, atau menyatakan ciri cinta itu yang menjadi syarat utama dari kebersamaan dalam wujud nyata pekerjaan baik sebagai ciri daripada orang yang memiliki satu kesatuan. Nah, kita akan lihat dua bagian ini bersama-sama pada kesempatan ini. Kita mulai yang pertama lebih dulu, Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, tentang bagaimana kasih itu menjadi suatu landasan orang hidup di dalam kebersamaan. Saudara, kalau kita bicara kasih di dalam Alkitab, maka kita menemukan Alkitab membicarakan kasih itu dalam beberapa bagian. Tetapi yang kita temukan di dalam teks ini, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24, kata kasih itu dipakai kata agape. Agape itu, saudara, adalah suatu kasih yang mempunyai nilai tinggi, atau kasih yang mempunyai kualitas terbaik, kasih yang luar biasa. Itu adalah agape. Nah, agape di dalam Alkitab itu tidak hanya bisa diberikan kepada Allah. Kadangkala agape itu juga bisa digunakan untuk yang lain. Tergantung siapa mau pakai itu kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berikan contoh. Misalnya dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Perhatikan teks ini. Kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Ya, silakan dibacakan ya. Karena Deus telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dia telah berangkat ke Tesalonika. Kristus telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Kata mencintai dalam teks itu dipakai kata juga agape, saudara. Tapi bukan kepada Allah. Jadi Demas agape. Tapi agape kepada siapa? Kepada dunia. Dia memberikan kasih yang tertinggi, kasih yang termulia, kasih yang hebat. Itu bukan kepada Tuhan, tapi kepada dunia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kalau kasih kepada dunia itu dia bisa berikan yang sangat baik, yang sangat luar biasa, maka otomatis kasih kepada Allah pasti akan menjadi menurun. Karena kitab 1 Yohanes berkata bahwa kalau orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa itu akan tidak ada pada dirinya, akan hilang dari dalam dirinya. Karena kasih kepada Allah itu tidak bisa disandingkan dengan kasih kepada siapapun. Kasih kepada Allah mesti yang menjadi prioritas. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kasih yang tertinggi, kasih yang termulia itu tidak diberikan kepada Allah, maka orang itu tidak bisa hidup di dalam kebersamaan. Orang itu tidak bisa, saudara, hidup dalam satu kesatuan. Orang itu tidak bisa hidup di dalam bagaimana menjalin keharmonisan dalam suatu ikatan persekutuan, atau yang kita sebut dengan gereja atau orang percaya. Tidak akan pernah bisa kalau cintanya itu jenis cinta kasihnya itu, saudara, yang utama, yang mulia, yang mahal, itu tidak diberikan kepada Tuhan tapi kepada yang lain. Itu tidak akan pernah bisa. Makanya Demas mesti berpisah dengan Paulus. Demas mesti tinggalkan Paulus dan pergi ke daerah lain. Dia tidak lagi melayani melayani Tuhan bersama dengan Paulus. Ya karena kasihnya sudah beda, cintanya sudah beda. Cintanya, agapenya bukan kepada Tuhan tapi kepada dunia. Nah, hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini dasar, ini yang kita harus bangun bersama-sama. Sebab kalau kasih kita kepada Tuhan itu belum betul-betul yang agape, atau belum sungguh-sungguh yang termulia, yang tertinggi, maka mustahil kita bisa ada dalam suatu kebersamaan. Tidak akan pernah bisa. Karena saudara, Alkitab berkata bahwa terang itu tidak bisa bersatu dengan gelap. Alkitab berkata bahwa kedurhakaan tidak bisa bersatu dengan saudara kebenaran. Tidak akan pernah bisa. Orang yang mencintai dunia akan lebih memberi hidupnya kepada dunia. Orang yang mencintai dunia akan lebih memberi hidupnya bukan kepada Tuhan tapi kepada apa yang ada di dalam dunia. Dan itu menjadi virus yang menghalangi kebersamaan di dalam sebuah persekutuan.
Jadi kalau kita ingin persekutuan itu terjalin, kasih agape, kasih dari Allah itu harus menjadi dasar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab dengan kasih itu kebersamaan akan menjadi kuat. Dengan kasih itu kebersamaan akan terjadi. Dengan kasih itu kita akan semakin menjalin suatu hubungan yang lebih lagi, karena tidak ada kepentingan yang lain ada di dalamnya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu Tuhan tahu manusia tidak mungkin bisa hidup dalam kebersamaan tanpa kasih itu. Ya. Maka kita berkata begini dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Mari lihat teks ini. 1 Yohanes 4 ayat 10. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pembenaran bagi dosa-dosa. Nah, karena itu Allah memberikan kasih yang tertinggi itu kepada kita. Sebab kita tidak mungkin bisa, saudara, mengasihi Tuhan dengan kasih yang ada pada diri kita. Karena itu Allah lebih dulu menyatakan kasihnya kepada kita, bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah. Jadi Allah yang menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya, sehingga kita akhirnya memiliki kasih itu. Nah, kalau kasih itu ada di dalam diri kita, kita menyadari kasih itu menguasai hidup kita, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membiarkan kasih itu terus bertambah di dalam hidup kita, itu akan membuat hidup kita tambah hari pasti ada di dalam suatu kebersamaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sayangnya menjelang kedatangan Tuhan, Alkitab berkata bahwa kasih agape itu atau kasih kepada Allah itu akan tambah dingin. Ya saudara, itu yang menjadi perhatian kita semua. Mari kita lihat ini ayat Matius 24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12. Perhatikan, ya, dibacakan buat kita. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang tambah dingin. Saudara yang terkasih, makanya ingatlah baik-baik. Kalau ini kasih jadi dingin, maka pasti tambah hari kebersamaan sudah akan pernah terjadi. Karena ini yang menjadi tonggak utamanya, ini menjadi dasar, ini menjadi fondasinya. Bagaimana kita bisa bersama kalau saudara kasih itu tidak ada dalam tempuh diri? Itu sesuatu yang mustahil. Ya. Itu Anda dan saya mimpi mangkali. Biar potong hidup satu gereja, biar potong hidup satu persekutuan, yang ada tiap hari potongannya kerja iri satu dan yang lain. Biar potong KTP ini satu NTT ini Kristen semua, saudara. Tapi nanti potongannya ada perbedaan yang kecil-kecil, mau bikin potong ancor kiri kanan. Ya. Kenapa? Ya karena kasih yang kita pakai atau yang kita jadikan landasan itu sudah mulai dingin. Kasih Allah yang Allah berikan kepada kita itu sudah mulai dingin. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus pernah bicara dengan begitu keras kepada jemaat yang ada di Filipi tentang bagaimana mereka supaya memiliki satu kesatuan yang kuat, supaya mereka tidak boleh tercerai-berai, mereka harus memiliki kebersamaan yang utuh. Lihat Filipi pasal 2 ayat 1 mulai, perhatikan teks ini. Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama dan seterusnya. Silakan dibacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Terus. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Sehati sepikir. Terus. Satu kasih. Satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Terus, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara lihat, jadi dalam teks ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus itu menghendaki adanya suatu kebersamaan, kesatuan di tengah-tengah jemaat. Ya, dia bicara mesti satu kasih, satu tujuan, satu roh. Ya. Saudara, tidak boleh mementingkan diri sendiri, harus melihat yang lain lebih utama daripada yang lain. Ya.
Tapi bagaimana saudara itu bisa terjadi? Saya ulang, ini kasih agape ini tersirat di dalam teks ini. Mari lihat ayat yang kelima, 6 dan seterusnya. Perhatikan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersamamu Ya. menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Apa itu pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus? Mari baca ayat yang ke-7 dan seterusnya. Ya. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara lihat, jadi ketika bicara soal menaruh pikiran dan perasaan, itu dikaitkan dengan soal Kristus yang mengosongkan diri, yang mengambil rupa sebagai seorang hamba. Itu bicara apa? Bicara tentang kehadiran Kristus, menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah dunia. Dengan kata lain, kalau kita mau hidup di dalam kebersamaan, maka tidak ada dasar yang lain, harus kasih Allah yang mana Dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Itu juga menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Kalau kasih yang model seperti itu ada dalam diri kita, maka kebersamaan pasti akan terjalin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari-hari ini kasih itu mulai dingin. Tadi saya bilang, kasih yang mana ya? Kasih yang merendahkan diri, yang datang sebagai manusia, yang saudaraku menanggalkan segala sesuatu, itu mulai dingin, mulai hilang dalam pribadi manusia, dalam pribadi orang Kristen. Makanya kesatuan itu menjadi rapuh, kebersamaan itu menjadi rapuh. Karena itu, saudara yang terkasih, satu sono mengalah satu rasa diri paling hebat, satu rasa diri paling benar, satu rasa diri paling pintar, satu rasa diri paling kaya. Ini mau ke mana? Saudara, yang ada bakal lain. Karena semua rasa diri, semua luar biasa. Ya, tidak ada yang mau ambil sifat kasih itu, yang mana mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Itu tidak ada yang mau. Semua mau darah tinggi semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ini yang berat. Makanya anak-anak Tuhan, untuk menjalin kebersamaan, saya ulang, tidak bisa tidak, kasih harus menjadi dasar yang paling utama. Dan itu kasih bukan sembarang kasih, tetapi kasih yang Allah nyatakan bagi kita semua. Kasih yang mana Allah buktikan kepada kita semua dengan merendahkan dirinya, menjadi seorang hamba, mengosongkan dirinya, dan mati di atas kayu salib, berkorban untuk kita semua. Itulah kasih yang harus ada di dalam diri kita sekalian. Lihat Yohanes 15 ayat yang ke 15, perhatikan. Injil Yohanes pasal yang ke-15, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-15. Perhatikan teks ini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Iya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, Iya. karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar. Kenapa Yesus bilang kita sahabat? Mari kita mundur dulu beberapa ayat. Lihat ayat yang ke-12, 13 dan 14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Iya, terus 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada. Jadi saudara lihat ini kalimat, ya. Kenapa kita disebut sahabat? Karena Allah mau kita mempunyai ciri seperti Kristus Yesus itu, yang mana Dia telah memberikan nyawanya. Itu ciri seorang sahabat. Sahabat itu rela berkorban. Sahabat itu mengambil ciri seperti Kristus. Itu sahabat Allah. Jadi kalau kita disebut sahabat Allah, itu berarti dengan kata lain, kasih Allah itu ada di dalam diri kita. Kasih Allah itu menguasai pribadi saudara. Kasih yang mana? Kasih yang agape, kasih yang tertinggi, kasih yang mengosongkan diri, kasih yang menganggap saudaraku bahwa orang lain lebih penting, kasih yang merasa bahwa tanpa orang lain tidak bisa. Kasih model seperti itu harus ada di dalam diri kita semua. Kalau itu ada, maka kebersamaan pasti akan terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak sampai mati, ya,
sampai mati. Mau tahu mau bilang Kristen model kayak apa biar kuasai semua ajaran, bahasa roh, pengetahuan. Anda hebat dalam semuanya itu. Tapi kalau tidak ada kasih tetap hancur. Gereja tetap hancur. Dengar baik-baik. Saya ulang ini kalimat ya. Saudara, Anda mau pelayanan model sehebat-hebat apapun, sespektakuler apapun, punya karunia ini itu TTBG semua. Tapi kalau tidak ada kasih, maka semua akan hancur. Gereja hancur kalau tidak ada kasih. Amin. Dengar, ini bahaya paling besar yang kadang-kadang orang Kristen mulai pikir karena lebih kejar sesuatu yang kayaknya wah luar biasa spektakuler, tapi lupa esensi kasih. Anda lihat ini, gereja Korintus itu gereja yang bukan main-main. Gereja Korintus itu gereja yang apa tidak punya karunia. Oh jangan ngomong 9 karunia dong kuasai semua. Tapi 1 Korintus pasal 3 bilang itu gereja penuh dengan perpecahan. Itu gereja tidak ada kebersamaan. Itu gereja bakal lain tiap hari. Ada bilang kelompok ini, kelompok itu, golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Kristus, golongan Petrus. Terlalu banyak golongan, tidak ada kebersamaan di sana. Padahal semua dong tahu habis, tapi dong masalah dikasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya ini malam saya ulangi lagi ini kalimat penting, ya. Jangan pernah mimpi gereja akan tetap kuat, gereja akan terus bertumbuh, gereja akan menjadi saksi, gereja akan menjadi satu kesatuan yang hebat. Kalau tidak ada kasih di dalamnya, semua omong kosong. 1 Korintus 13, lihat ayat 1, 2, 3, lalu kemudian ayat 13. Perhatikan ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa malaikat, itu berarti mungkin bahasa roh itu, saudara. Terus lanjut. Dan bahasa malaikat, ya. jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang. Saudara lihat itu. Jadi kalau tidak ada kasih, lu biar mulai dari sandal lama sampai tina tunku lagu papa mama bolo-bolo. Beomong ini saudara, tetap lu soalnya bisa hidup sepercuma semua. Kasih ini menjadi dasar. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan pikir karunia lalu saudara Anda lupa hidup dalam kasih. Karena orang banyak punya karunia tapi tidak punya kasih, itu berat. Makanya jangan heran ada banyak lomba karunia. Di PD mana? PD haleluya. Oh, itu PD haleluya dong, pun karunia itu kecil. Kotong di sini dulu karunia. Api-api ya. Bosan di situ penglihatan ada berapa? Yang punya karunia penglihatan. Kotong di kotong pun PD hanya 1. Di kotong. Kotong semua ada 12 orang penglihatan semua. Gila kan? Saudara lihat. Kalau bosan di situ nanti kalau orang sakit datang minta pelayanan, nah ini lupung penjaga kaki dia berdoa, kira-kira mujizat langsung terjadi. Ya sudah, kadang-kadang mentupun doa kurang afdol, sehingga itu kadang-kadang mesti datang 3-4 kali. Lo mau sombong kalah. Ketumpung PD baru 5 tahun, setiap orang datang tuh lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Bagus. Ya saudara lihat, tapi kalau tidak ada kasih, hancur. Lihat ini ayat 2 dan ayat 3. Lanjut, saudara. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia. Saudara lihat tuh, dia punya karunia itu. Saudara, bernubuat, tahu semua rahasia. Begitu dia pun jalan pilih sudah. Oh lu nih begini. Ada orang begitu. Dia tahu memang tuh. Next. Dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Imannya sempurna. Sampai bisa pindahkan gunung. Lihat, baca. Itu Anda pergi di Gunung Mutis pun kaki lalu berkata, hai Gunung Mutis pindahlah ke Tano. Nah, misalnya begitu sudah. Itu Gunung Mutis bisa pindah ke Tano. Itu iman bukan main gila. Itu bukan sekadar memindahkan rumah, memindahkan gunung.
Kan ada orang begitu, Bapak kalau saya injak itu tanah di mana Bapak? Dalam nama Yesus itu tanah 3 hari kemudian akan jadi milik. Maksudnya ini orang kan hebat tuh, karunia mengerikan. Ya. Maka saya bilang sama orang, saya bilang, lu jangan raba beb mobil ya. Kenapa? Beta aku beb motor pindah di Luna. Ini kan karunia memindahkan ini ya sudah. Karunia memindahkan ini bahaya kalau dulu dia orang-orang begini hati tas jaga bapak karena tas bisa pindah. Next, lanjut. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, ya, aku sama sekali tidak ada guna. Hai muhin Tuhan. Hah? Itu hanya orang timur yang tahu. Yang kalau tidak ada kasih sudah ada guna. Ya saudara, ini ingat baik-baik. Maka ini tema, saya ulang, ini tema penting buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ini bukan hanya bagi persekutuan doa haleluya, tapi semua orang Kristen di bawah kolong langit ini harus tahu bahwa tanpa kasih Allah, maka semua yang kita lakukan sehebat, sespektakuler apapun tidak ada artinya. Tanpa kasih itu menjadi bagian dalam hidup kita sekalian. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bilang samping kiri kanan, kasih penting. Sebab ada loh saudara, orang model begitu tuh banyak. Saya temukan orang cerita saya ini banyak, Bapak. Dia memang karunia luar biasa. Tapi kalau dia lewat ketemu depan rumah, sorry Pak. Kenapa? Dia sonode kotong bel jusonde. Sudah. Lihat jusonde. Pada kadang-kadang Bapak, ma dia lari nih hilang fuik. Ada di sini kok. Saudara yang terkasih, jangan potong Kristen model begitu tuh. Ada sesuatu yang tidak beres dalam tempuh hidup. Ada sesuatu yang kita mesti perbaiki. Dan karena itu saya ulang lagi, kasih itu modal. Jadi kalau kasih ada, pasti kebersamaan jadi nyata. Ya, karena kasih itu menggerakkan yang namanya pekerjaan baik. Kasih itu akan membuat orang saling mendorong, saling memperhatikan. Ini yang saudara kita temukan dalam Ibrani 10 ayat 24. Mari kita kembali ke teks itu ya. Saudara, Ibrani pasal 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara, ya, kasih itu membuat orang bisa saling mendorong, saling memperhatikan dalam pekerjaan baik. Ya. Sebab kalau tidak ada kasih, maka tidak mungkin orang bisa saling memperhatikan dan saling mendorong dalam pekerjaan baik. Kalau tidak bisa saling mendorong dan tidak saling memperhatikan dalam pekerjaan baik, maka itu bukti bahwa sebenarnya saudara dan saya, kita tidak memiliki yang namanya kebersamaan dalam diri kita. Karena kebersamaan itu bukan hanya sekedar kumpul-kumpul bareng, saudara yang terkasih. Kebersamaan itu bukan hanya sekedar ada di sama-sama satu persekutuan. Misalnya malam ini, saya ada di persekutuan doa haleluya, lalu saudaraku saya berarti ada dalam kebersamaan. Bukan. Kebersamaan itu akan menjadi nyata kalau kita mewujud nyatakannya dalam tindakan-tindakan, ekspresi-ekspresi hidup, ciri hidup kita yang kita buktikan dalam hidup kita setiap hari. Sebab saudara, ada orang pergi gereja, tapi sampai mati dia tidak tahu dia pun tetangga sebelah. Sungguh. Tiba-tiba dia dengar soal almarhum. Saudara, padahal dia tanya, itu satu gereja di mana? Gereja Peniel juga. Ih, kok itu tahu dia? Lihat, satu gereja. Kelihatannya bersama, tapi sebenarnya tidak bersama. Itu tidak bersama. Karena kebersamaan itu saya ulang lagi, bukan hanya bersama dalam satu komunitas ada di sana, tapi apa yang lu buat, apa tindakan nyatanya antara kita. Ini malam saya mau bicara itu dalam kata pekerjaan baik.
ditulis dalam bahasa Yunani ergon, saudara, itu pekerjaan ergon dalam bahasa Yunani itu kata ergon itu sesuatu kegiatan aktif. Lalu baik itu dipakai kata agathos. Agathos itu hal-hal yang bermanfaat, berguna bagi orang lain. Jadi kalau dikatakan pekerjaan baik, itu artinya ada hal-hal berguna, hal-hal bermanfaat yang kita buat untuk orang lain. Itu namanya kebersamaan. Amin. Amin. Bilang sama-sama dengan saya. Kebersamaan 1, 2, 3 itu bukan hanya satu persekutuan. Sekali lagi, kebersamaan itu bukan hanya satu gereja. Bilang samping kiri kanan, tapi lu buat apa untuk beta? Amin. Amin. Oh itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak ada itu ya percuma lah ngomong fellowship. Nah itu terjadi di gereja mula-mula. Anda kalau baca Kisah pasal 2, ya saudara, waktu Petrus berkhotbah lalu kemudian 3.000 orang bertobat. Dong kemudian apa? Bersama-sama terus kan? Tapi bersama-sama di sana bukan satu ontong diri sendiri, sonde. Dong ada sesuatu yang sama-sama dong nikmati. Dong berbagi bersama-sama, dong melakukan ada banyak hal bersama-sama, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mendorong satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu kebersamaan. Karena fondasinya kasih, saudara. Ya, sebab kalau fondasinya kasih itu pasti ada wujud nyata. Saya tadi sudah beritahu kepada kita tentang Kristus. Yesus kan tidak hanya omong dari sorga, tapi dia buat sesuatu, dia datang ke dalam dunia, menjadi manusia, dia merendahkan diri, jadi hamba, ada di antara kita, melakukan sesuatu di antara kita. Itulah Tuhan. Nah kita juga demikian. Nah mari kita lihat hal yang kedua ini, tentang bagaimana kita hidup dalam kebersamaan dengan menyatakan pekerjaan yang baik itu, atau ergon agathos. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama yang kita bisa lakukan untuk kebersamaan kita adalah kita saling mendorong, saling memperhatikan. Yang pertama adalah tentang karakter, ya, rohani yang harus diwujud nyatakan dalam hidup kita setiap hari. Jadi saudara, orang Kristen itu saling bakuliah satu dengan yang lain, saling mendorong satu dengan yang lain untuk tambah hari memiliki karakter-karakter Kristus. Jadi kalau beta bertobat, bukan beta sendiri yang bertobat, beta mesti ajak orang lain juga bertobat. Ya saudara, kalau beta berubah, maka bukan beta saja yang harus berubah, tapi orang di sekitaran beta juga harus berubah. Kalau beta saudara diberkati, maka bukan hanya beta saja yang diberkati, dalam tanda kutip saya bicara soal hal rohani ya saudara, maka orang lain yang ada di sekitar beta pun harus diberkati secara rohani. Itu adalah kebersamaan. Saya ulang ya. Jadi kebersamaan itu adalah bagaimana kita mau saling mendorong, saling memperhatikan dalam karakter rohani, hal-hal yang sifatnya rohani, hal-hal yang sifatnya akan datang, hal-hal kerajaan Allah. Maka saya selalu bilang di mana-mana, saudara, keselamatan itu bukan bicara soal urusan masing-masing, tapi keselamatan orang lain itu urusan saya dan saudara. Pertobatan orang lain itu urusan saya dan saudara. Keselamatan orang lain, masuk surganya orang lain, itu urusan kita. Karena Tuhan tempatkan kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan itu dalam kebersamaan kita. Amin. Karena itu saya sudah melayani dengan persekutuan doa haleluya cukup lama, dan saya melihat ada hal-hal yang luar biasa. Salah satunya dalam soal ini, dalam hal rohani ya saudara, salah satu penginjilan yang dilakukan gencar di persekutuan doa haleluya adalah evangelist explosion atau EE, yang sampai hari ini mulai dengan anak-anak yang tadi main tamborin, choir, semua mereka luar biasa. Mereka dipakai menjadi alat Tuhan. Ini kebersamaan, karena PD haleluya tidak mau selamat sendiri. Mereka mau suku
Gentile diselamatkan, suku Batak diselamatkan, orang-orang yang di luar Kristus diselamatkan. Itu hati yang ada pada mereka. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Kami KKR 10 hari di Alor. Saya menjadi pembicara waktu itu. Saudara, saya lihat ini anak-anak dong pun hafal ayat nih. Wih, hebat-hebat semua. Ya saudara, mereka bisa menginjil kawan mereka. Ya, ini hati. Ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini kebersamaan. Jadi kebersamaan itu adalah orang-orang yang mau melihat orang lain yang saudaraku membutuhkan hal-hal rohani dalam dirinya. Itu saudara kebersamaan. So, kalau kita jadi sama, tapi kita tidak tepi gereja, tepi PD, tapi hati sone untuk pekerjaan Tuhan, hati sone untuk pelayanan, hati tidak berpikir soal keselamatan orang lain, itu bukan kebersamaan di dalam Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mau tunjukkan beberapa ayat ini buat kita sekalian. Saudara lihat ya, perhatikan ayat ini. 2 Timotius pasal 3, ayat yang terkenal ini ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan ayat 17. Perhatikan teks ini. Ya, dibacakan buat kita. Segala tulisan yang diberikan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, terus untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, saudara lihat terus ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap jadi kalau saudara lihat ya, kita di persekutuan doa, kita di gereja, kita diajar firman Allah. Itu firman buat apa? Supaya bikin kita menjadi orang-orang yang diperlengkapi untuk perbuatan baik. Nah sekarang kalau kita sudah jadi baik, itu perbuatan baik yang ada pada kita buat apa? Ya saudara, kalau itu perbuatan baik hanya untuk baiknya kita, untuk kegunaan beta sendiri, sana ada guna itu perbuatan baik. Perbuatan baik itu ada pada kita supaya kita nyatakan kepada orang lain dong. Saudara lihat ini ayat Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Ya, dibacakan. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Bukan karuniamu yang baik. Bukan bahasa rohmu yang baik. Bukan khotbahmu yang baik. Bukan pimpin pujianmu yang baik. Tapi perbuatanmu yang baik. Ada amin. Ada amin. Bilang samping kiri kanan, orang bukan lihat lupung karunia, lihat perbuatan. Nah, saudara, kalau orang lihat kita pun perbuatan yang baik, dia juga ikut memuliakan Bapa di sorga, ya. Tapi kalau dia tidak lihat kita pun perbuatan baik, kebersamaan kita percuma. Saya beri contoh kasus yang terjadi, saudara, cukup lampau. Ini fakta. Saudaraku mungkin pernah dengar nama Mahatma Gandhi. Itu seorang pemimpin India. Dia saudara yang terkasih dalam Tuhan pernah berkeinginan untuk menjadi Kristen. Ya, karena dia membaca banyak ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dia membaca banyak tentang bagaimana Yesus datang ke dalam dunia ini, selamatkan manusia, sembuhkan orang dan lain sebagainya. Pokoknya dia baca Injil-Injil. Dan dia tertarik kepada Kristus. Saudaraku yang terkasih, satu hari dia ambil keputusan untuk dia mau pergi gereja. Tapi Mahatma Gandhi ini tidak pernah tahu kalau pada masa itu ada di mana gereja kulit hitam dan gereja kulit putih. Ya. Gereja kulit hitam itu dilarang orang kulit putih pergi. Di gereja kulit putih dilarang orang kulit hitam pergi. Nah saudara, namanya Mahatma Gandhi, dia belum tahu saudara. Akhirnya dia pergilah, dia pikir gereja semua sama. Dia pergi tapi ternyata dia salah gereja. Dia pergi di gereja kulit putih. Sementara Mahatma Gandhi itu kulit hitam, sama dengan beta 11-12. Ya, maka begitu sampai di pintu gereja, saudara, penerima tamu langsung berkata, sorry, ya, lu salah gereja. Ini gerejanya untuk kami orang kulit putih, bukan orang kulit hitam.
Dan saudara yang terkasih, mulai hari itu Mahatma Gandhi titi batu dan dia bilang begini, saudara, ajaran Kristus memang luar biasa, tapi orang-orangnya tidak luar biasa. Ajaran Kristus memang luar biasa. Ajaran Kristus tentang kasih, tolong orang, mengasihi orang, tapi orang-orangnya melakukan namanya diskriminasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya ulang lagi, perbuatan itu menjadi penting. Percuma kita jadi Kristen kalau perbuatan itu tidak memancarkan terang Kristus. Percuma kalau kita menjadi Kristen, perbuatan kita bukan karakter Kristus. Karena kebersamaan itu akan hanya terjadi kalau orang-orang mau membangun suatu karakter yang benar. Dan karakter itu adalah karakter Kristus, bukan hanya untuk dirinya perseorangan, tapi untuk semua orang yang ada di sekitarnya harus menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Ada amin. Maka penginjilan tidak bisa berakhir sampai kapanpun, saudara. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, potong gencar. Makanya kebersamaan itu membangun karakter, saudara. Kebersamaan itu membangun karakter, mempengaruhi karakter orang. Nah, ingat baik-baik, kadang-kadang di dalam suatu komunitas, orang yang baik itu kadang-kadang, saudaraku, tidak mau mempengaruhi orang yang tidak baik. Dia pikir ya dia sudah baik, dia baik sendiri sudah. Dia susah selamat sendiri sudah. Bahkan kelompok, kadang-kadang orang-orang yang saudara baik bikin kelompok sendiri-sendiri, ya. Lalu menggeser orang-orang yang sudah dianggap najis, dianggap berdosa, dianggap sampah. Itu bukanlah, saudaraku, kasih Kristus. Karena kasih Kristus datang dan mencari yang hilang. Kasih Kristus menjangkau yang tak terjangkau. Kasih Kristus menarik yang jauh menjadi dekat. Itu kasih Kristus. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam gerejanya, yang akan membuat saudara dan saya terus bertumbuh dalam kebersamaan, adalah kalau kita memiliki karakter ilahi itu. Ada amin. Makanya di gereja saya, di pintu gereja, saya tulis home for everyone, rumah bagi semua orang. Tidak ada. Itu bukan rumah bagi suku Alor. Itu bukan rumah bagi suku A, suku B, suku C. Ini semua orang rumah. Siapa saya datang itu di rumah. Karena kebersamaan tidak boleh melihat dari ciri yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebersamaan itu penting. Yang kaya datang, kita nikmati. Yang miskin datang, kita angkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu begitu. Yang lemah datang, kita kuatkan. Yang susah datang, kita kasih penghiburan, kasih kekuatan. Itu kasih, itu kebersamaan. Maka pada malam hari ini sekali lagi, mari kita semua yang hadir, jangan lupa ya, ciri model seperti ini harus ada dalam gereja. Kalau ini ada di dalam gereja, maka kebersamaan akan menjadi kuat. Siapa saja datang akan rasa nyaman, siapa saja akan rindu, karena saudara dia tidak akan merasa terasing. Dia diterima untuk menjadi bagian di dalam keluarga Allah. Ada amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak berarti bahwa kita kompromi dengan dosa, tidak. Kebenaran kita tetap nyatakan, tapi kita mempengaruhi supaya yang tidak benar itu jadi benar, saudara. Yang salah itu jadi tidak salah lagi. Itu yang kita inginkan. Ya. Jadi hal ini menjadi sesuatu yang penting buat kita semua, ya. Sehingga anak-anak Tuhan, gereja bukan tempat orang suci, gereja bukan tempat orang benar. Persekutuan doa bukan tempat orang suci. Persekutuan doa bukan tempat orang benar, tapi tempat kebersamaan di mana satu dengan yang lain mau saling mempengaruhi dalam hal baik untuk kerajaan Allah. Ada amin? Ada amin? Satu kali, saudara, cerita ini tidak ada di dalam Alkitab. Ini hanya sekedar cerita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang pendeta masuk neraka, sungguh-sungguh masuk neraka. Tapi begitu dia sampai di neraka, dia kaget karena ada teman pendeta yang lain juga ada di neraka. Dia langsung, kok kenapa lu di sini? Has dia jutanya, kenapa lu di sini? Ya.
Dong dua baku tanya, saudara. Tapi di saat dong dua bertanya, dong dua pun balik muka begini, pendeta satu lagi di sebelah. Akhirnya dia bilang, ternyata aku tempung kawan satu di sana. Dong tanya, kenapa luju di sini? Lalu pendeta yang ini bilang begini, sudah jam bertanya, ketua sinode juga ada di sini. Ya sudah terkasih dalam Tuhan. Ya, itu kan sayang sekali ya. Kenapa? Ya karena kita tidak saling mempengaruhi dalam hal baik, tapi kita suka saling mempengaruhi dalam hal jelek. Dalam hal jahat potong kompak mau mati. Itu saudara. Dalam hal jahat potong kompak. Seharusnya boleh kompak dalam hal jahat. Saudara yang terkasih, kalau satu ajak pisahnya jangan mau. Saudara, kita justru harus mempengaruhi dia supaya dia jangan sampai pergi ke yang jahat. Saya pernah batalkan 2 orang mau pergi untuk minta maaf pakai perempuan di KD. Dua datang dari daerah TTS TTU sana. Saudara yang terkasih, sorry, bistabrak unta. Ya saudara, mereka 2 datang. Nah kebetulan hari itu saya ini kan suka belanja di Tano, saudara. Jadi saya pergi belanja ke Tano. Kebetulan saudara, jemaat ada sebagian yang jualan di pinggiran situ, di Gang Neraka Punai. Dulu belum digusur, saudara. Yang tahu Gang Neraka itu hanya orang-orang sekitar sana. Gang Neraka itu ada satu gang di Tano, itu dia punya nama Gang Neraka. Nah situ tuh pasti neraka. Ya, ya. Jadi saudara, saya pas belanja di situ, saya belanja, 2 orang ini datang dan mereka memang belum tahu sama sekali itu keadaan di Tano. Ya. Jadi mereka turun, saya juga sudah selesai belanja dan saya balik muka, saudara, ketemu mereka pas turun dari bemo. Lalu dia bilang begini, kakak, saya bilang kenapa? Kakak baru dari atas kok. Ya sudah, saya bilang, Bapak maksud kakak kasih tunjuk kotong dulu. Ya, kasih tunjuk kotong jalan di sana. Kotong 2 baru pertama kali datang. Ya. Langsung saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tarik mereka berdua. Ya, saya pegang tangannya, lalu bilang, mari. Ya, saya ajak mereka menyeberang jalan, saudara. Waktu saya ajak mereka menyeberang jalan, mereka bilang begini, mau pergi mana, kakak? Saya bilang, mari sudah. Ya. Jadi saya ajak mereka menyeberang jalan. Waktu itu belum ada Pegadaian. Sekarang Pegadaian, dulu BRI masih di depan situ, saudara. Saya tidak masuk ke dalam, saya berdiri dengan 2 orang ini di pinggir situ. Lalu saya bilang begini, kakak, bapak, satu muda, satu setua. Saya bilang, kakak dan bapak, ya kerjaan susah, dapat doi susah, ya jangan pergi di situ. Saya bilang begitu. Ya, bikin apa? Bapak ada istri toh? Oh, ada. Kakak sunika kok belum, beta masih single. Ya. Nah, saudara, saya bilang ini jangan pergi di situ. Itu sana baik. Ya. Lebih baik pulang bawa uang yang bapak dong punya, kakak dong punya yang mungkin baru habis jualan di pasar Weba, ya dapat duit. Jangan buang itu uang. Ya. Bawa pulang pergi di kampung sana kau beli beras, beli apa? Beta bilang begitu. Saudara yang terkasih. Nah kakak tadi dari situ kenapa kakak larang kami 2? Saya bilang beta dari situ, beta baru beli sayur habis. Bosan 2 lihat, beta ada pegang sayur di kresek ini. Oh, kau pikir tadi kakak dari atas. Ya. Beta bilang dulu memang beta suka di atas, masa sekarang saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bilang jangan. Saya bilang ini bukan kebetulan, karena saya pendeta. Saya bilang begitu. Oh, bapak pendeta. Tadi dia panggil saya kakak-kakak, sekarang di rumah bapak. Ya, bapak pendeta. Iya, saya pendeta. Dan tuh ini bukan kebetulan, Tuhan pertemukan saya dengan kalian berdua supaya kalian berdua jangan pergi ke tempat itu. Jelas itu gang yang di atas tuh, saya kasih tahu dong 2. Ingat itu gang neraka. Masa lu injak kaki di situ naik itu neraka, itu pasti neraka. Ya. Jadi bersyukur gosong ketemu beta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia langsung bilang begini sama saya, wah terima kasih Pak Pendeta ya saudara. Saya bilang jadi sekarang beta kasih gosong 2 pilihan, mau tetap naik pigang neraka atau pulang.
Ya sudah, dia bilang gini, pulang sama apa? Ya. Saya doa buat mereka berdua. Ya saudara, di pinggir itu saya berdoa buat mereka berdua. Lalu kemudian saya bilang, saya tunggu sampai bosan dua naik ini. Ya. Saya kurang percaya kan? Ya. Jangan sampai betul kembali belakang, don't you know? Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi akhirnya saya tunggu sampai mereka dua naik bemo. Lalu kemudian saudara mereka berangkat. Paling tidak, saudaraku, saya sudah mempengaruhi mereka dengan hal yang baik. Ingat baik-baik saudara yang terkasih. Ada banyak orang Kristen tidak mempengaruhi yang baik. Ya. Jangan. Saya suka pesan buat keluarga-keluarga yang masih dukung papanya, ya saudara. Ada tuh mama-mama yang setiap kali terima gaji bulanan dari suami, dia sisihkan. Ini uang mabok, ini uang rokok. Ini mama gila. Bapak-bapak, saya mau kasih tahu ini mama begini, ini dia mau doakan lu cepat berangkat. Mama baik tidak begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebersamaan itu ingat bukan hanya satu tempat, tapi kebersamaan itu mempengaruhi hal yang baik supaya sama-sama baik, sama-sama bertobat, sama-sama selamat, sama-sama masuk surga. Kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali, sama-sama diangkat dan kita nikmati kerajaan Allah bersama-sama. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Ini penting. Sehingga tidak ada penyesalan model kayak Lazarus dengan orang kaya itu kan, saudara. Ya, jangan. Jadi itu hal yang kita tidak boleh lupakan. Jadi kebersamaan, saya ulang, membuat kita saling mempengaruhi untuk melakukan hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Ada amin. Terakhir, yang kedua, ketika kita bicara soal kebersamaan, saudara, atau saling memperhatikan, saling mendorong satu dengan yang lain, itu dipakai kata mendorong, itu dipakai kata parakaleo, saudara. Nah, ini saya mau tutup bagian yang kedua ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kata parakaleo atau saling mendorong itu di dalam bahasa asli kata parakaleo itu artinya memberikan semangat, support, memberikan dorongan atau gairah, semangat dalam hal-hal, saudaraku, yang berkaitan erat dengan kerohanian kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maksud saya begini, ya, ada banyak kali kita ini menjadi orang Kristen, tapi kita tidak memberikan parakaleo itu semangat, dorongan. Ya. Dalam hal apa? Dalam melayani, dalam beribadah, baca kitab suci, itu penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Makanya di ayat 25, perhatikan Ibrani 10 ayat 25. Ya, perhatikan teks ini. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10:25. Silakan dibacakan. Ibrani 10:25. Tadi 24, kita pindah di ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Sudahkah saudara menjadi orang yang begini? Waktu teman saudara tidak pergi ibadah, saudara WA dia, kakak, papa, mama, ini Sabtu di mana? Kau besok dapat lihat lu, saudara yang terkasih. Adakah kita mulai bertanya? Kita tanya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita itu hanya saling memperhatikan, parakaleo, mau beri semangat. Ayo lo minggu depan, ayo semangat minggu depan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Mendorong, memau orang lain juga terpacu dalam hal kerohanian. Ya. Semangat beribadah, semangat cari Tuhan. Di bagian lain, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan, ya, di dalam kitab, sabar saya ingat, Roma pasal 12, ya, ayat yang ke-11. Di sana juga di situ dibilang kepada kita, hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Itu Paulus bicara kepada siapa? Bukan kepada dirinya, kepada orang-orang di Roma. Dia tulis kepada jemaat di Roma supaya punya semangat melayani.
Kobarkan karunia-karunia, kobarkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia mendorong, dia memberikan support, semangat. Itu namanya kebersamaan. Jadi kalau kita bersama, tetapi sudah support rohani itu tidak ada, maka itu bukan kebersamaan. Bukan hanya sekedar saudara ada bersama-sama, tapi saling memberi gairah, semangat, passion untuk menyala-nyala dengan Tuhan, untuk menyala-nyala dengan Allah. Itu penting sekali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, sebab kalau kita tidak lakukan itu, generasi pelayanan ini akan mandek, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita kan bukankah diminta untuk memuridkan? Ya. Artinya tongkat estafet pelayanan itu harus diteruskan. Kita bersyukur saudara melihat persekutuan doa haleluya pada kesempatan ini. Semua terlibat di dalam pelayanan. Ya. Semua terlibat di dalam pelayanan. Maksudnya apa? Karena suatu saat mama-mama, nenek-nenek, opa-opa, bayi-bayi, suatu saat akan tiada. Ya. Dan kita harus memberi support, gairah, semangat kepada generasi yang akan datang. Kalau saudara semua hanya kita yang menyala-nyala, kita yang tabakar, sementara generasi kita tidak bangkitkan, generasi kita tidak perhatikan. Waktu kita mati, waktu kita tutup mata, generasi saudara pemberita Injil, generasi orang yang melayani, generasi orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mengobarkan api penginjilan hilang. Kenapa hanya kita tua-tua saja yang sibuk melayani? Tidak ada orang lain yang kita libatkan di dalamnya. Tapi sekali lagi, lewat kebersamaan Tuhan menghendaki supaya api itu disebarkan bukan hanya untuk kita, bukan hanya perseorangan, tetapi kita berikan kepada orang lain. Itu sistem pelayanan Kristen, memuridkan, tidak egosentris, tidak menjadi perorangan, tapi terus melahirkan generasi-generasi baru yang akan pergi untuk menyatakan tentang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Satu saat Ebenezer akan tutup mata, satu saat Bapak Eben Wali akan tutup mata, satu saat Bapak Mulyadi akan tutup mata, Mama Yo akan tutup mata, tapi akan ada generasi Ebenezer Plaino baru, ada generasi Eben Wali baru, ada generasi Yo baru, Dor baru yang akan muncul di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, karena kita tularkan virus itu mulai hari ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di gereja saya sekarang hampir, saya bersyukur ya, setelah kurang lebih 15 tahun, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya menjadi gembala 15 tahun. Saudara, hari-hari ini saya mulai melihat tunas-tunas baru, ya, sehingga pelayanan, saudara, saya lihat, mereka juga mulai semangat. Dalam bulan ini saya hanya khotbah 1 kali saja di gereja saya, saudara. Sisanya mereka di situ. Siapa? Mereka yang saya berikan roh, spirit untuk melayani Tuhan, saudara. Saya selalu tularkan, ayo sekolah teologi, ayo melayani Tuhan, saudara yang terkasih. Semangat. Satu saat saya tahu bahwa saya tidak akan ada lagi, tapi ada generasi yang akan terus menerus bernyatakan, berkhotbah, apalagi beritakan Injil, terus tidak akan berhenti. Tongkat estafet ini akan terputar terus. Nah, kebersamaan itu penting itu. Maka ini penting buat kita semua. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita jadi Kristen yang begini, kebersamaan kita bukan hanya kumpul-kumpul bareng, tapi kebersamaan kita saling bergandengan tangan, saling mengalami Kristus, saling punya karakter Tuhan, saling melayani. Dan orang-orang seperti ini akan menjadi luar biasa, menjadi satu kesatuan yang kuat, yang akan menjadi dampak di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang sama-sama dengan saya mau punya kasih Allah. Saya mau tanya, waktu Yesus datang, dia menginjili saudaraku, dia punya murid hanya berapa? 12 orang, tapi satu jadi pengkhianat, saudara. Satu jadi pengkhianat, tinggal 11. Lalu kemudian nanti 11 ini melayani, muncul satu rasul baru
yang namanya Paulus. Saudara, ya, dari 13 rasul, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya Injil disebarkan sampai ke seluruh dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimulai pertama kali di mana? Di Yerusalem. Pertama kali di Yerusalem, gereja pertama di Yerusalem, memiliki kebersamaan di Yerusalem. Tapi gereja yang pertama di Yerusalem bukan gereja yang egois, gereja yang tidak memenjarakan Kristus, gereja yang tidak memenjarakan Injil, tapi gereja yang menyebarkan Injil, menyebarkan Kristus, diaspora. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga Injil mulai pergi ke daerah Asia kecil, dan terus menyebar, sampai generasi ke generasi. Dan hari ini kita menjadi orang Kristen itu karena ada orang-orang yang memiliki kasih Kristus di dalam dirinya dan yang meningkatkan kebersamaan di dalam pribadinya. Kalau itu ada pada kita semua, maka NTT kita akan bikin, saudaraku, terbakar, menyala dengan api Injil, karena kebersamaan Injil begitu kuat di tengah-tengah provinsi ini, kabupaten ini, di kota ini yang tercinta. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pemain musik maju ke depan dan kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami merendahkan diri